sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Alfionita dengan NIM 2110113220009. Saya dari konsentrasi bisnis. Asal prodi saya Pendidikan Ekonomi angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Baiti, asal prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Yang pertama, pengertian BUMN. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah beban usaha yang baik seluruh maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, di mana melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu ciri-ciri BUMN. Yang pertama, operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, BUMN melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang ketiga, BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, semua resiko kegiatan usahanya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kelima adalah menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk materi yang ketiga, yaitu ada fungsi BUMN. Yang pertama, BUMN menyediakan berbagai barang dan jasa. Yang kedua, BUMN sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, BUMN membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, BUMN sebagai penghasil devisa negara. Yang kelima, BUMN membantu pengembangan usaha kecil koperasi. Yang keenam, BUMN sebagai pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Yang ketujuh, BUMN mengelola cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat. Yang kedelapan, yaitu BUMN menjadi pelopor terhadap pembangunan sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Nah, untuk materi selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMN. Apa saja bentuk-bentuk dari BUMN itu? Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama ada perusahaan perseroan. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk persero yang terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero ini dipimpin oleh direksi dan pegawainya berstatus pegawai swasta. Contoh persero yaitu ada PT Garuda Indonesia, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, PT Jamsotech, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada perusahaan Perum. Perusahaan Perum adalah suatu badan usaha yang dikuasai oleh negara sepenuhnya. Tujuan Perum ini didirikan yaitu untuk mencari keuntungan dan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga relatif terjangkau. Perum dipimpin oleh direksi atau direktur, dan pekerja Perum ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan dari Menteri BUMN. Contoh Perum yaitu ada Perum Pegadaian. Baik, selanjutnya yaitu ada studi kasus BUMN. Pada tanggal 26 Januari 2017, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil listrik oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jumat 3 Februari 2017, kasus mobil listrik yang menjerat Dahlan ini berawal dari kesepakatan 3 BUMN untuk membiayai pengadaan 16 mobil listrik senilai 32 miliar. Saat itu, PT Serimas Ahmadi Pratama ditunjuk sebagai pihak swasta yang dianggap kompeten untuk mengerjakan pengadaan tersebut. Adapun 3 BUMN yang dimaksud, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina.
di Nusa Dua Bali. Namun, karena dianggap tak memenuhi kualifikasi untuk digunakan, maka mobil-mobil listrik yang telah diproduksi itu diserahkan kepada beberapa universitas untuk dijadikan bahan penelitian. Dahlan diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung Jawa Timur terkait proyek mobil listrik. Dia diperiksa kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan merugikan uang negara. Dahlan divonis 7 tahun penjara, denda 200 juta, dan subsidi 3 bulan kurungan. Sisi positif dan sisi negatif dari kasus yang kami angkat. Yang pertama, sisi positif adalah adanya kerjasama antara 3 perusahaan BUMN tentang pengadaan 16 mobil listrik senilai 32 miliar. Walaupun dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk digunakan peserta forum APEC, mobil-mobil listrik itu diserahkan kepada beberapa universitas untuk dijadikan bahan penelitian. Untuk sisi negatif, adanya oknum yang melakukan kecurangan, yaitu korupsi, terhadap pengadaan 16 mobil listrik senilai 32 miliar dan membuat komponen dalam pembuatan mobil tersebut tidak memenuhi kualifikasi. Untuk sumber kasus yang kami angkat akan kami sertakan di akhir video ini. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih.